Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya udah mulai banyak nih yang gabung dengan live Instagram kita pada malam hari ini. Jadi sebelumnya perkenalan dulu, saya Mutiara Suhaidi, biasa dipanggil Mutiara, dan di sini saya adalah koordinator dari Divisi Pengabdian Masyarakat Ikatan Alumni Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Sebelumnya kita mau kenalan dulu nih terkait dengan live Instagram kita pada malam hari ini. Jadi ini merupakan salah satu dari program kerja di IKB FK Unan, yang mana namanya itu adalah Monthly Lecture Series. Mungkin teman-teman semua udah lihat juga di posternya tentang Monthly Lecture Series ini, yang mana pada program kerja ini kami akan mengundang pakar terkait setiap bulannya untuk membahas isu-isu terkini, baik itu di bidang kesehatan maupun di bidang kebidanan, yang mana nanti isu tersebut akan kita diskusikan dan kita bahas juga dengan pakar dan juga pemateri atau narasumber yang berhubungan. Jadi pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menarik banget nih teman-teman, itu tentang self love dan self acceptance menjadi seorang ibu. Nah, sebelumnya juga saya mau mengingatkan ke teman-teman semua yang udah join live kita pada malam hari ini, pada akhir sesi nanti kami akan membuka sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman semua yang ada pertanyaan nih nanti ke narasumber kita, bisa untuk diketik langsung di kolom komentar di live Instagram kita, oke? Nah, mungkin kita langsung aja nih, kita akan undang narasumber kita pada malam hari ini yang tadi udah sapa-sapa nih di live Instagram kita. Oke, kita undang dulu. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Halo, selamat bergabung nih buat teman-teman yang udah gabung di live Instagram kita. Halo, selamat malam Kak. Gimana kabar ya Kak? Alhamdulillah baik. Ini suaraku masuk nggak ya? Mas Kak, jelas. Ya jelas ya. Teman-teman, Tadi aku ya, mohon maaf tadi agak keluar sebentar. Dengan Mbak siapa? Mohon maaf. Mbak Mutiara. Oh iya. Panggil Mutiara Ya, aja. salam Mutiara. Salam Salam kenal. kenal Kak. Baiklah teman-teman, udah bergabung nih bareng kita, narasumber kita pada malam hari ini. Kita kenalan dulu nih ya sama kakak cantik yang udah gabung nih di live Instagram kita. Aku yang kenalin, apa kakak yang kenalin? Boleh nih. Aduh bingung ya gimana ya. Aku aja ya kak, nanti kalau ada tambahan boleh nih kak. Okay. Baik teman-teman, perkenalkan nih udah bersama kita pada malam hari ini ada Kak Wahada Nadia, sarjana psikolog. Kakak panggilannya Kak Nadia ya kak? Wahada. Kak Wahada. Oke, Kak Wahada. Tapi sebenarnya boleh sih, Nadia juga nggak apa-apa. Kak Wahada aja nggak apa-apa kak. Nah, Kak Wahada ini adalah founder dari Padang Sehat, yang mana Padang Sehat ini berkolaborasi bersama kami untuk membahas topik tentang self-love dan self-acceptance menjadi seorang ibu. Nah, Kak Nadia ini juga kandidat psikolog klinis ya Kak, yang mana Kak Wahada ini, salah lagi Kak Nadia lagi. Gak apa-apa, namanya aja agak ribet emang ya kepanjangan. Nggak apa Kak, yang mana Kak Wahada ini adalah alumni dari Fakultas Psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang berarti kakak lagi lanjut studi profesi ya kak ya, di UGM juga? Ya, betul. Ya mudah-mudahan lancar studinya ya kak. Amin. Terima kasih doanya. Nah, yuk teman-teman kita doain nih Kak Wahada Nadia. Lalu Kak Wahada ini punya banyak banget nih prestasi atau award, yang mana beberapanya nih ada pernah jadi delegasi di Youth Speak Forum Joglo Semar pada tahun 2015, keren banget. Terus Kak Wahada juga pernah menjadi Kepala Koordinator Dedication for Mental Health Action pada tahun 2017.
Jadi mudah-mudahan nanti Kak Wahada bisa sharing nih sama kami semua tentang topik ini dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang join live Instagram kita pada malam hari ini ya Kak. Amin. Oke, mungkin kita lanjut aja ya Kak langsung ke topik pembahasan kita pada malam hari ini. Yang mana kenapa sih kita mengangkat topik tentang self love dan self acceptance menjadi seorang ibu gitu. Kebetulan juga pada 22 Desember 2 hari yang lalu kita baru menjalankan baru memperingati Hari Ibu. Nah, di sini kita tahu nih teman-teman, ibu itu merupakan sosok yang sangat penting ya. Dimana kalau diibaratkan di dalam sebuah keluarga, ibu itu ibarat sebuah jantungnya dalam keluarga karena jika seorang ibu itu bahagia pada dirinya sendiri, itu akan mempengaruhi juga kepada kebahagiaan anggota keluarga. Dan itu juga akan mempengaruhi juga ya Kak, mungkin nantinya ke tumbuh kembang anak, bagaimana parenting dan sebagainya. Dan kita tahu menjadi seorang ibu itu nggak mudah, ada banyak tugas, peran dan tanggung jawab yang dilalui atau dijalankan oleh seorang ibu. Jadi penasaran banget nih teman-teman, kira-kira kenapa sih kita penting untuk self love dan self acceptance, seberapa penting dan apa aja sih tipsnya? Nah ini nanti akan kita bahas lebih lanjut sama Kak Wahada nih. Gimana Kak Wahada? Kita bahas poin pertama itu tentang sebenarnya apa sih Kak self love dan self acceptance itu? Oke. Silahkan Kak. Iya, sebelumnya aku mau terima kasih dulu ya kepada IKBF Kaunan. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing seperti itu ya. Sebenarnya untuk topik ini aku juga sangat excited gitu sama kayak Mbak Mutiara karena kan kita calon ibu gitu ya. Terus Benar juga Kak. terus juga bagaimana ya tadi disebutkan ibu adalah kalau diibaratkan di keluarga adalah jantung ya Mbak Mutiara tadi ya di dalam keluarga, sebegitu krusialnya peran ibu di dalam keluarga seperti itu. Nah sebelumnya agak disclaimer dulu nih teman-teman. Jadi kan posisinya nih belum menjadi ibu gitu ya. Jadi lebih lebih kepada sharing aja mungkin perspektif aku dan barangkali apa yang bisa aku bagikan bisa tadi ya disebutkan bisa bermanfaat juga buat teman-teman, ada sesuatu yang bisa dibawa pulang lah atau diambil sebagai pembelajaran kita bersama. Jadi ini lebih ke sharing-sharing aja gitu ya Mbak Mutiara ya. Iya Kak. Kebetulan saya juga belum jadi ibu nih Kak. Dan yang nonton ini mudah-mudahan banyak nih para ibu. Jadi kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi juga. Ya Kak. Iya, amin. Dan para calon ibu gitu ya, Ya, berarti kan bagus ya istilahnya mempersiapkan dan sadar gitu dengan, oh aku harus melakukan sesuatu nih sebelum aku mengampu peranan tersebut kayak gitu. Oke, nah tadi ditanyakan self love dan self acceptance itu apa kayak gitu ya. Jadi langsung kayak, waduh gimana nih gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu nih tentang ibu itu sendiri gitu ya Mbak Mutiara ya. Kalau ya ibu Kak. itu apa sih kalau Mbak Mutiara bicara tentang ibu tadi kan jantung dalam keluarga. Selain itu menurut Mbak Mutiara peran ibu tuh yang paling teringat jadi apa sih atau apa sih yang ketika kita melakukan suatu aktivitas terus ingatnya ibu gitu. Kalau Mbak Mutiara gimana? Ingatnya apa? Kalau saya pribadi, ibu itu role model dalam kehidupan, apalagi kalau kita sebagai anak perempuan gitu Kak. Dan mayoritas yang paling dekat sama kita itu adalah seorang ibu, apalagi kalau misalnya contohnya nih kalau dalam agama Islam sendiri kan ibu itu prioritas nih, malah disebutkan ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali, saking begitu spesialnya peran seorang ibu. Sampai ada hari ibu juga nih diperingati oleh seluruh dunia gitu Kak. Oke. Jadi tadi role model ya, bagaimana ibu tuh jadi panutan gitu ya. Kalau apa-apa pasti ibu dan sosok yang terdekat itu adalah ibu gitu ya. Nah, Benar Kak. jadi sama banget aku juga seperti itu ya. Jadi kalau apa-apa, kalau bicara tentang rumah pasti ingatnya ibu. Iya nggak sih? Benar. Kayak gitu Iya. ya. Jadi, Iya Kak. jadi segitu pentingnya peranan ibu. Bukan berarti menafikan peranan lainnya, tapi ibu itu begitu khas gitu ya dengan sosok rumah gitu ya. Nah, jadi kenapa sebegitunya
pentingnya peranan ibu, hal inilah yang membuat ibu ini menjadi peranan ibu ini juga sesuatu yang juga sangat apa ya, spesial gitu. Apalagi buat para wanita. Jadi para wanita akan dikatakan menjadi ibu ketika pertama mungkin usianya seperti mungkin sudah lanjut seperti itu ya, kan dikatakan ibu gitu ya. Atau Iya. mungkin memiliki anak atau momongan kayak gitu ya. Jadi baru dikatakanlah ibu kayak gitu. Jadi ada apa ya istilahnya, ada perubahan peranan dari kondisi istilahnya apakah muda, apakah single, ataukah belum memiliki anak, menjadi sesuatu yang memiliki anak, lebih tua, lebih dihormati, yaitu sosok ibu. Nah, perpindahan peranan ini dari sosok sebelumnya single, jadi punya anak, jadi ibu, mbak jadi ibu. Nah, hal ini tuh sangat signifikan gitu bagi seorang wanita. Dan ini peranan ini perubahannya sangat drastis, dan ketika perubahan ini terjadi ada banyak hal yang perlu diperhitungkan dan juga menjadi apa ya, beban tersendiri dalam tanda kutip bagi para wanita, sehingga ketika menjadi seorang ibu maka banyak hal yang perlu dipersiapkan, karena tak jarang ketika seseorang wanita menjadi ibu itu seringkali dihadapi dengan kondisi stres seperti itu. Makanya di sini menarik banget nih, IKBF tahunan kan basicnya kebidanan gitu ya, mengangkat topik tentang self love dan self acceptance seperti itu, karena memperhitungkan juga sisi psikologis dari ibu gitu ya. Karena kan tadi juga disebutkan ya bagaimana kondisi psikologis ibu itu sebegitu berpengaruhnya juga nanti terhadap interaksi dengan anak dan turunannya ke pola asuh. Dan ini kan jadinya jangka panjang sekali ya kalau bicara tentang itu, bahkan dari cuman peran ibu gitu ya. Makanya ini sangat bagus sekali. Lalu tadi kalau Mbak Mutiara nanya tentang self love dan self acceptance, jadi sebenarnya kalau self love dan self acceptance ini tuh dia saling berteman gitu Mbak. Kalau kita bicara keduanya ini nggak bisa dipisahin gitu. Kayak misalnya Mbak Mutiara sama saya, kalau live-nya cuma Mbak Mutiara doang, mungkin nggak akan terjadi kayak gitu. Nah, begitu juga dengan love dan self acceptance ini kayak gitu. Jadi kalau bicara pertama kita masuk dulu self acceptance ya, namanya aja penerimaan diri. Sesimpel penerimaan diri. Penerimaan diri itu bagaimana sih yang dikatakan menerima itu? Apakah kayak ya udah aku emang begini orangnya? Apakah itu menerima diri kayak gitu? Nah, jadi perlu diperhatikan dulu menerima dirinya yang seperti apa. Jadi kalau dalam psikologi sendiri konsepnya self acceptance itu adalah kondisi ketika kita menerima diri sendiri, baik itu kelebihan juga harus diterima ya. Jangan kayak oh enggak aku nggak bisa. Jadi juga harus apa ya, diketahui juga. Oh aku punya kelebihan di sini nih kayak gitu. Jadi menerima kelebihan dan juga kekurangan, tapi ada garis bawahnya yaitu tanpa penghakiman. Jadi non judgmental. Jadi kayak ya udah menerima apa adanya dengan sadar, bukan kayak menolak ataupun kayak pasrah. Itu sesuatu yang berbeda kayak gitu. Nah, jadi self acceptance itu seperti itu. Nah, tadi yang aku katakan self love dan self acceptance ini nggak bisa dipisahkan, yaitu adalah puncaknya adalah ketika seseorang sudah menerima dirinya sendiri, dia menjadi sadar, oh aku orangnya seperti ini. Dia sadar dengan dirinya, oh aku berarti batasannya di sini nih. Oh berarti aku nggak bisa ini. Oh aku berarti nggak bisa itu. Dia aware. Jadi ketika sudah menerima dirinya, timbullah kesadaran diri. Nah, puncak dari kesadaran diri itu adalah seseorang jadi fokus sama dirinya sendiri, mengapresiasi kehadiran dirinya, dan itulah yang kita sebut dengan self love kayak gitu. Jadi self love itu kayak kalau ibaratkan segitiga, dia tuh paling atasnya kayak gitu. Kayak gitu Mbak Mutiara. Jadi ini tuh sebuah perjalanan ya, dan gak apa-apa kok kalau misalnya nanti tuh akan ada turun naik. Mungkin ada satu waktu kita merasa aku nggak suka deh diri aku seperti ini. Ya nggak apa-apa juga, karena memang itulah namanya dinamika psikologi. Kita kan nggak akan selalu stagnan di satu titik tertentu. Kayak gitu mungkin Mbak. Aku agak panjang ya, maaf ya. Nggak apa-apa Kak, biar teman-teman di sini dapat ilmu yang lebih lengkap gitu. Nggak apa-apa Kak. Oke, mungkin itu sedikit Mbak Mutiara, semoga cukup menjelaskan ya. Oke, makasih loh Kak Wahada. Berarti dapat kita simpulkan bahwa self love dan self acceptance itu saling berkaitan satu sama lain. Berarti kalau istilahnya itu kalau kita udah
self love atau mencintai diri kita sendiri, berarti otomatis kita akan self acceptance ya Kak. Kita akan otomatis Betul. bisa menerima diri kita sendiri seperti yang disampaikan oleh Kak Wahada tadi, bahwa selain kita menerima kekurangan kita, kita juga menerima kelebihan kita sendiri. Jadi para ibu nggak boleh nih insecure dengan dirinya sendiri, karena setiap ibu itu hebat dan kita punya kelebihan diri kita masing-masing. Dan kita tahu tadi disampaikan oleh Kak Wahada juga bahwa manusia itu dinamis ya Kak ya. Kita nggak mungkin selalu berada di satu titik, nggak selalu harus sempurna, tapi kita harus menerima apa adanya diri kita. Bagus banget nih. Makin penasaran nih Kak untuk lanjut ke pembahasan kita selanjutnya. Jadi tadi udah disampaikan Kak, kita tahu bahwa kayaknya nggak mudah nih Kak buat seorang ibu bisa mencintai dan menerima dirinya. Pasti akan banyak masalah-masalah atau tantangan dan fenomena yang akan para ibu hadapi. Contohnya misalnya nih, pasti akan berbeda antara working mom dengan lifetime mom yang ibunya multi peran, udah jadi istri, lalu kita jadi ibu, lalu kita juga jadi wanita karir nih. Tentu akan menjadi sebuah tantangan juga nih Kak. Kira-kira apa aja nih Kak fenomena atau tantangan yang harus dihadapi oleh seorang ibu. Jadi para calon ibu yang ada di live kita ini juga bisa mempersiapkan diri, dan ibu-ibu yang udah mengalami nih mungkin relate nanti dengan pembahasan ini Kak. Silahkan Kak. Oke, iya. Jadi aku ini sambil ngobrol dan cerita-cerita aja ya. Jadi kan posisinya sekarang aku lagi praktik profesi ya Mbak ya, di salah satu puskesmas di Yogyakarta kayak gitu. Jadi kalau di Yogyakarta sendiri kita ada pelayanan namanya ANC terpadu. Jadi ibu hamil itu juga melakukan pemeriksaan psikologis. Jadi dia periksa seluruh poli dan terakhirnya di psikologi. Dan itu wajib untuk ibu hamil kehamilan pertama terutama kayak gitu. Nah, jadi beberapa kali berinteraksi dengan ibu hamil, dan memang betul banget tadi yang Mbak Mutiara katakan ya, fenomena itu nyata hadir di masyarakat kayak gitu ya. Jadi ketika aku berkonsultasi atau ngobrol dengan ibu hamil yang bekerja, itu mereka sedikit banyak mengalami apa ya, gamang gitu istilahnya. Karena posisinya mereka nanti akan ada cuti, tapi mungkin tidak akan full kayak gitu ya. Jadi memang mereka cuma diberi batasan waktu, dan hal itu kan juga jadinya apa ya, ada hal yang kurang serp lah, gimana sih seorang ibu ketika baru melahirkan paling cuma dikasih 1,5 bulan untuk mendampingi anaknya kayak gitu, sehingga pada akhirnya solusi yang diterapkan adalah ada anggota keluarga lain yang membantu momong kayak gitu pada akhirnya, dan ini tentu akan menjadikan kondisi yang berbeda juga pada anak itu sendiri nanti di masa depan kayak gitu ya. Nah, beda cerita lagi kalau aku konsultasi dengan ibu hamil yang full time di rumah kayak gitu, seperti itu ya. Nah, ketika full time di rumah pun, mungkin kita ada beberapa orang kayak, ya cuma di rumah doang, apa sih ibu hamil di rumah doang, paling istirahat doang kayak gitu ya. Tapi kondisi itu nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi sebelum kita memberikan pandangan sesuatu, kita perlu menelisik dulu, kayak gimana sih sebenarnya kondisinya. Ketika ibu hamil yang di rumah sekalipun, itu juga seringkali merasanya sendirian, sepi kayak gitu. Karena kan mungkin suami lah yang jadi acuan atau ampuan gitu ya dalam finansial di rumah tangga kayak gitu, sehingga seringkali menghabiskan waktu pada akhirnya sendiri kayak gitu. Dan apalagi dengan kondisi ibu hamil yang mengalami perubahan mood, ini tentu jadinya kayak apa ya, kondisi yang tidak nyaman yang dihadapi oleh ibu hamil kayak gitu. Nah, fenomena-fenomena ini jadi perhatian sih bagi aku, bahwa kondisi ini tuh bisa beda-beda hadir di masyarakat. Maksudnya masing-masing peranan itu pasti punya tantangannya masing-masing. Itu yang perlu kita garis bawahi dulu. Jadi ketika kita mau lihat working mom, punya tantangannya, IRT ataupun full time mom juga punya tantangannya. Jadi yang bisa aku tarik adalah kita nggak bisa bandingin kedua ini. Maksudnya istilahnya, oh lebih baik itu di rumah aja kayak gitu ya. Mungkin keadaannya bisa baik, tapi kan nanti kalau memang lingkungannya ternyata nggak nyaman ataupun dia sendirian juga bisa berpengaruh kan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita untuk menghadapi atau mengatasinya, yang paling penting. Belum lagi kalau misalnya bicara tentang ibu hamil ataupun nanti ketika setelah menjadi ibu,
tantangan berikutnya selain adanya peran-peran sosial tadi, oh ya aku juga pernah melayani konsultasi ibu hamil yang dia juga menjalani peran yang banyak banget nih Mbak Mutiara. Ini aku sambil ngobrol-ngobrol aja ya, soalnya Apa Kak? seru banget. Kita sharing aja. Jadi dia ibu hamil, lalu dia juga menjadi anak pertama di rumahnya. Lalu dia juga menjadi caregiver bagi orang tuanya yang mengalami sakit berat kayak gitu. Lalu juga di sisi lain anak pertama istri juga. Jadi ibu hamil itu pun dalam satu waktu bisa mengampu banyak peran sosial dan tuntutan. Jadi sebegitu beratnya yang dihadapi oleh ibu hamil ini, sehingga yang tadi aku garis bawahi pada akhirnya yang kita bisa lakukan adalah bagaimana fokus untuk apa nih yang bisa kita lakukan ke depannya. Karena kalau bicara tentang gimana nih kondisi kayak gini, peranan-peranan ini, hal itu juga nggak bisa serta-merta kita ubah karena sangat subjektif pada kondisi individu itu sendiri. Maksudnya katakanlah kita bilang, oh ya udah berhenti aja, nggak semudah itu. Karena pasti punya banyak pertimbangan juga pada akhirnya kenapa mereka memutuskan untuk tetap bekerja. Katakanlah mungkin faktor ekonomi. Lalu nanti kalau kita katakan, enggak ibu hamil tuh harusnya di rumah aja. Tapi nanti siapa yang mampu peranan finansial di rumahnya? Jadi kita nggak bisa kalau memberikan saran atau pandangan, kita harus lihat dulu nih konteksnya dia gimana. Jadi pada akhirnya yang bisa diintervensi atau didampingi adalah bagaimana lingkungan sekitarnya bisa menciptakan ruang yang nyaman, aman buat ibu hamil itu untuk menjalani banyak peranan itu dalam satu waktu kayak gitu. Nah, jadi kan ke sana ya arahnya ya, fenomena itu di bawah tadi banyak peranan-peranan, belum lagi nanti ada tuntutan dari sosial, kayak nanti kayak bandingan ke tetangga, ya tuh anak itu udah bisa jalan anaknya kayak gitu, terus anak itu udah bisa lancar ngomongnya kayak gitu. Belum lagi nanti kalau kita misalnya nyuapin anak atau gimana, kayak nggak kayak gitu caranya, ada banyak input dan tuntutan, sehingga fenomena ini juga di dalam banyak penelitian psikologi, inilah tuntutan sosial itu jadi stresor utama buat para ibu. Bukan cuma ibu hamil, tapi juga para ibu. Tuntutan sosial yang menuntut ibu ini untuk tampil sempurna. Karena kan anak kan harus istilahnya yang utama gitu. Kan bicara anak tuh harus yang terbaik gitu ya. Nah, ada keharusan pandangan itu di masyarakat, itu juga jadi stresor kita sebutnya dalam psikologi. Jadi pressure sendiri, jadi tekanan tersendiri. Jadi fenomena ini lagi-lagi kalau kita bahas harus kita lihat dulu nih konteksnya apa, terus juga kita harus dalami betul sehingga kita bisa berikan pandangan apakah kita bisa berikan solusi A atau B, kayak gitu sih mungkin kalau dari aku sambil sharing-sharing gitu Mbak. Bagus banget nih Kak Wahda penjelasannya. Mungkin para ibu-ibu nih yang ada di live Instagram ini juga relate dengan kisah-kisah story dari Kak Wahda tadi. Nah, yang saya juga tertarik nih Kak penjelasannya bahwa pada pengalaman Kakak pada ANC, pada ibu hamil juga ada konsultasi dengan psikolog ya Kak? Betul. Nah, berarti memang gimana Kak? Itu di Jogja, keputusan Dinkes Jogja. Bagus banget berarti di Jogja Kak, karena kalau misalnya kami bidan saja mungkin screeningnya lebih ke fisik, bagaimana status gizi dan lain-lain, dan memang perlu banget berkolaborasi antara profesi bidan dan juga psikolog ya Kak, yang mana ibu itu harus dilihat dan dipersiapkan itu bukan hanya dari fisiknya, tapi juga dari psikologis dan mentalnya. Dan juga di sini dari Kak Wada sampaikan tadi, berarti poin yang harus kita ingat bahwa baik itu life full time mom maupun dia working mom itu punya tantangannya tersendiri. Jadi belum tentu nih ibu yang di rumah aja senang-senang. Malah saya pribadi pernah baca juga Kak terkait ini, malahan katanya juga ibu yang di rumah itu malah lebih rentan mengalami stres gitu karena tanggung jawabnya yang lebih besar di rumah. Jadi para ibu, mari kita saling menguatkan satu sama lain, oke? Lalu Kak, iya, karena setiap ibu pasti punya masalahnya masing-masing dan juga punya tantangannya masing-masing dan nggak bisa disamaratakan ya Kak ya.
Nah, kalau yang betul. untuk ibu baru sendiri gimana nih Kak? Ada pengalaman nggak Kak? Kan Mm-mm. pasti berbeda nih Kak. Kalau misalnya ibu yang udah punya banyak anak sama ibu yang baru akan memiliki anak. Contohnya nih Kak yang lagi viral juga nih kan, dilihat di Mm-mm. Instagram ada satu artis nih, Nikita Willy gitu. Mm-mm. Nikita Willy sekarang lagi booming banget tuh Kak pembahasan tentang sistem parentingnya, yang mungkin agak sedikit berbeda gitu dan banyak juga kontroversi dari masyarakat kita. Nah, Mm-mm. jadi ibu-ibu di sini kayak merasa apa saya kurang optimal nih gitu. Dan para ibu baru juga kebanyakan bingung yang benar yang kayak mana gitu dan merasa mereka memiliki target-target yang rasanya tuh agak kurang realistis dengan keadaannya masing-masing dan adanya tuntutan sosial gitu. Kalau menurut Kak Betul. Wahada gimana nih kalau terkait fenomena ini nih? Oke, iya. Ini ada teman baik. Kalian nyapa udah lama. Oke, iya. Tadi ibu baru ya, terutama ya. Terus juga kondisi saat ini, fenomena parenting ataupun gimana sih cara untuk ngomong anak atau merawat anak yang baik itu marak banget ya sekarang ya Mbak Mutiara ya di mana-mana mungkin. Dan para ibu ini terutama para ibu-ibu modern gitu ya kita mungkin bisa bilang begitu ya karena kan ibu-ibu modern tadi ada sesuatu. Oke. Nah, ya jadi para ibu-ibu modern ini uh, istilahnya tadi ya berlomba-lomba gitu ya kan karena memang untuk anak pasti nggak mau yang ngasal-ngasal jangan coba-coba gitu ya pengennya yang terbaik untuk anak sehingga dengan adanya banyak informasi yang hadir di masyarakat apalagi dengan sosial media yang begitu marak kayak tadi tuh ada artis pola asuhnya seperti ini coba diterapin ke anak kita kayak gitu kan ya jadi ada banyak input yang diterima oleh para ibu baru ini. Nah, jadi tadi yang aku sempat singgung ya tentang self acceptance gitu ya. Jadi terutama untuk para ibu baru ini memang tadi ya karena kan ada perubahan kondisi di mana sebelumnya dia katakanlah hanya memikirkan dirinya sendiri, istilahnya single gitu ya, belum memiliki anak atau fokuslah dengan dirinya sendiri. Lalu pada akhirnya terjadi adaptasi peran atau perubahan peranan dari kondisi sendiri menjadi punya anak atau momongan kayak gitu ya. Jadi perubahan ini itu sendiri aja udah punya stresor tersendiri. Belum lagi nanti ketika gimana sih selanjutnya aku bisa merawat anak ini. Jadi memang para ibu muda terutama betul tadi juga Mbak katakan apalagi ibu yang di rumah ya itu sangat rentan juga dengan kondisi stres karena ya balik lagi tadi apalagi kalau lingkungan sekitarnya juga memberikan banyak tuntutan dan pandangan itu tuh seakan kayak gelas tuh penuh gitu kayak banyak sekali input belum lagi dengan dirinya sendiri mencari tahu bagaimana sih cara merawat anak yang baik dan benar kayak gitu aku ingin yang terbaik untuk anakku nah kalau dari pandanganku sendiri mungkin tadi ya hampir sama dengan fenomena tadi ya IRT ataupun full time mom atau tadi working mom kayak gitu ya kita juga harus lihat dulu konteksnya dulu kayak gitu mungkin boleh ya kita aware ataupun juga uh, apa ya semangat nih untuk anak gitu. Aku pengen memperbaiki pola asuh untuk anakku. Aku ingin yang baik untuk anakku kayak gitu. Itu bagus banget dan itu merupakan kesadaran diri yang luar biasa dan nggak mungkin semua orang bisa sampai pada titik itu juga gitu ya. Karena kan sadar juga ya, oh nggak bisa nih meneruskan pola asuh yang lama kayak gitu kan karena pola asuh yang dulu-dulu kan semakin berkembang ya dan kita mulai terasa oh dulu tuh anak tuh banyak istilahnya kayak kamu harus begini ya kayak gitu didoktrin dan segala macam dan mulai sekarang ada banyak pola asuh yang berkembang kayak gitu dan juga ini juga berpengaruh pada struktur di sekolah di mana kita juga mulai lihat banyaknya sekolah seperti konsep sekolah alam ataupun juga konsep homeschooling tapi yang bagaimana dia mengedepankan stimulus pada anak kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita bicara atau mempelajari parenting atau melihat figur-figur tertentu dengan pola asuhnya, menurutku sama dengan apapun informasi yang kita terima, tidak harus tentang parenting aja, kita harus filter dulu. Oke, boleh kita tahu, oke, boleh kita pelajari, tapi kita lihat dulu pada diri kita. Nah, disinilah self-acceptance itu berperan. Kayak kita melihat dulu kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri maupun dari si anak kita kayak gitu. Jadi kondisinya cocok nggak nih
dengan kondisi misalnya Nikita Willy katakanlah dengan caranya seperti itu, ketika aku bawakan ke anakku, mungkin nggak, bisa nggak kayak gitu. Jadi perlu dilihat juga si anaknya ataupun kita, jangan sampai juga dengan kita melihat sosok figur tertentu, boleh sih kita belajar dari sana, tapi jangan sampai memaksakan, itu yang paling harus digarisbawahi. Karena kan kondisinya jadinya juga nggak nyaman, dan pada akhirnya ketika kondisinya seperti itu, kita jadi kehilangan diri kita sendiri. Karena kita terlalu fokus melihat sosok figur itu. Oh Nikita Willy begini, oh Nikita Willy nggak boleh pakai pensilnya warna biru kayak gitu. Jadi kita istilahnya nggak menerima lagi diri kita sendiri. Kita jadinya lupa sama titik balik kita. Kita jadi lupa, oh aku kan wahada ya, aku kan cuman segini nih penghasilannya. Oh aku kan cuman kegiatanku begini, aku harus di sisi lain jadi ibu, aku juga harus working kayak gitu. Jadi kayak harus kembali lagi sih, apapun itu fenomena yang hadir, baik itu tentang parenting ataupun apapun itu gitu ya, harus kita boleh ambil, tapi kita filter dulu, ini sejauh mana nih aku bisa terapkan di aku, kayak gitu sih Mbak. Karena kalau seandainya kita telan mentah-mentah, kita kehilangan jati diri kita, akhirnya kita nggak nerima lagi diri kita, dan itu jadi stresor tersendiri, karena jadinya ngikutin orang lain, nggak ada perasaan menerima diri sendiri, batasan respect sama diri sendiri itu jadinya nggak ada kayak gitu. Si anak pun juga nggak yakin juga kita apakah dia nyaman juga dengan hal itu kayak gitu. Dan ini kembali lagi bisa aja jadinya ngerepotin diri kita juga gitu mungkin. Panjang juga ya. Seneng banget nih aku ngobrol. Soalnya topik ini memang agak krusial gitu. Memang fenomena yang sering kita temui gitu Kak sehari-hari, apalagi kita sebagai perempuan gitu yang mana menjadi seorang ibu atau yang nanti yang sekarang masih jadi calon ibu nih. Jadi kesimpulan yang tadi mungkin bisa kita tarik nih dari penjelasan dari Kak Wahada, bahwasanya fenomena-fenomena yang ada di zaman sekarang mungkin itu ada sisi positif dan negatifnya, berarti ya Kak, ya gimana kita menyikapi nih, menerima fenomena itu sebagai hal yang positif atau yang negatif gitu. Yang mana kita tahu bahwa standar sosial itu jangan semuanya mentah-mentah dijadiin standar untuk diri sendiri gitu ya Kak. Diambil mana bagian-bagian yang memang nyaman dan sesuai dengan kondisi kita sendiri. Karena sebenarnya yang utama itu adalah gimana kita nyaman dan bahagia untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya ibunya memaksakan harus begini, harus begitu, sedangkan nggak nyaman nih untuk menerapkannya. Jadi si anak juga ngerasa kayak, kok aku kayak nggak kayak dipaksain gitu, ibunya nggak rileks dengan sistem parentingnya, dan juga kayak dalam menjalani perannya sebagai ibu juga terlalu sesuai dengan tuntutan sosial gitu, sehingga lupa bagaimana dengan jati diri sendiri ya Kak ya. Jadi yang utama adalah bagaimana ibu bisa mencintai dirinya dan juga menerima dirinya sendiri dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Nah, sebelumnya aku mau ingatin kembali nih buat teman-teman yang join live, kalau misalnya ada pertanyaan boleh nih dari sekarang diketik di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan di akhir sesi. Nah baiklah Kak Wahda, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Jadi tadi melihat banyaknya fenomena dan tantangan tersebut nih Kak, apa sih tips dan strategi yang bisa diterapkan gitu oleh seorang ibu supaya bisa menjadi ibu yang self love dan self acceptance? Oke. Gimana tuh Kak? Tips ya berarti ya. Oke, lagi-lagi sebelum masuk ke sana aku mau nanya dulu. Menurut Mbak Mutiara, ibu yang sempurna tuh ibu yang kayak gimana sih? Kalau menurut aku pribadi Kak, kayaknya nggak ada yang sempurna gitu. Setiap kita pasti punya versi terbaik kita sendiri. Ideal menurut kita belum tentu ideal menurut orang lain gitu. Jadi itu oke kalau misalnya kita ngerasa mungkin suatu saat kita ngerasa kayak down, ada banyak kurang dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang normal gitu. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia belajar memperbaiki diri setiap hari. Jadi sebenarnya kurang sreg deh sih Kak kalau dengan pernyataan standar sempurna itu gimana sih gitu. Sebenarnya ideal menurut kita sendiri itu gimana gitu, ditanyakan lagi nih ke diri kita masing-masing gitu sih Kak kalau menurut aku. Wah keren banget nih, bisa tuh jadi closing statement dari Mbak Mutiara.
Dan Oke, nanti. iya, bagus banget ya tadi betul ya. Jadi ibu yang sempurna itu ya nggak ada gitu ya Mbak Mutiara ya. Paling ada itu adalah bukan paling ada, yang ada adalah ibu yang tadi ya istilahnya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri kayak gitu. Nah aku juga pengen nambahin betul banget. Jadi ibu yang sempurna itu kalau bagiku justru ada Mbak. Jadi kenapa Kenapa justru tuh Kak? ada? Justru ada adalah menurutku ibu yang sempurna itu adalah ibu yang menyadari ketidaksempurnaan dirinya kayak gitu. Jadi ibu yang menyadari bahwa oh aku nih punya batasan, oh aku nih punya kondisi ini yang nggak bisa aku paksakan kayak gitu. Ibu yang aware, ibu yang sadar terima dengan kondisi dirinya, ibu yang cinta sama dirinya sehingga dia tahu cara untuk mengasihi dirinya, dia tahu batas. Jadi pada akhirnya ketika dia sudah menumbuhkan cinta pada dirinya itu bisa tersalurkan sempurna kepada anaknya kayak gitu. Jadi ibu yang tidak menuntut kesempurnaan tapi dia sadar sama ketidaksempurnaan yang ada di diri kita, di dirinya kayak gitu. Karena yang sering hadir justru adalah ibu itu ingin selalu yang terbaik tadi ya. Jadi doktrin itu memang di beberapa artikel atau penelitian yang aku baca juga memang seringkali ibu itu terdoktrin pikiran seperti itu. Karena kenapa juga? Karena ibu ini memang kan mamalia gitu ya kalau kita bicara konsep psikologi atau biologi gitu ya. Jadi memang mamalia atau ibu, sosok ibu itu baik di hewan ataupun di manusia memang punya secara biologis itu keinginan untuk caring, untuk melindungi, untuk menyayangi atau mengasihi kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya konsep seperti itu mereka serta-merta jadi ada keinginan atau keharusan gitu ya, kita sebut dalam psikologi itu distorsi kognitifnya jadinya harus bisa yang terbaik untuk anak bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri kayak gitu ya. Nah hal ini tuh yang sering terjadi di para ibu sehingga pada akhirnya siapa yang bertanggung jawab sama kebahagiaan ibu sendiri karena ibu sibuk ngurusin oh aku anakku harus bagus harus pinter oh suamiku harus makannya enak kayak gitu lalu ibu sendiri gimana kebahagiaan ibu siapa yang wujudkan kayak gitu ya. Jadi kebahagiaan ibu pada akhirnya adalah ya kembali lagi tanggung jawab dari ibu dan juga dari lingkungannya sendiri. Jadi dia sadar dengan oh batasanku tuh ini, aku tuh nggak bisa begini kayak gitu. Dan menjadi ibu itu juga aku belum menjadi ibu ya, tapi aku yakin betul menjadi ibu tuh proses perjalanan panjang. Akan ada trial error istilahnya nggak akan selalu kondisinya tuh di atas atau bahagia kayak gitu pasti yang ditampilkan mungkin kan kayak oh ibu baik ibu ini tapi akan banyak cerita juga di baliknya seperti itu apalagi kalau kita bahas kondisi kesehatan mental ibu kan juga ada beberapa fenomena ya yang mungkin kita kenal seperti baby blues ataupun postpartum depression jadi menjadi ibu itu hal yang begitu krusial ya tadi yang kata Mbak Mutiara seperti itu sehingga kalau ditanyakan tipsnya adalah hal yang paling pertama itu adalah ya mengetahui dulu dirinya dan juga peranannya. Oh, iya ya, aku ini sekarang udah punya anak ya. Oh, aku ini sekarang punya anak, terus aku ngerawat ibuku ya. Aku tuh jadi caregiver nih untuk ibuku. Berarti batasanku tuh apa ya? Oh, kelebihanku aku bisa ngertiin ibu, tapi aku tuh agak sulit kalau buat masak-masak kayak gitu. Nah, jadi dia tahu batasannya sehingga tahu nih solusinya gimana nih untuk aku bisa menjalankan peran-peranan ini kayak gitu. Jadi dia nggak menuntut kesempurnaan kayak aku tuh harus bisa masak, memaksakan kayak gitu misalnya seperti itu. Jadi kayak ya ya nggak bisa dipaksa ini. Oh oke mungkin memang belajar tapi kalau nggak bisa juga ya mau gimana gitu kan. Akhirnya mungkin nah yang pertama tadi menyadari, yang kedua adalah pada akhirnya melibatkan lingkungan sekitar dan ini tuh paling utama dan penting juga keberadaan terutama sosok figur suami support system yang paling utama menurut aku juga. Jadi setiap ada ANC terpadu dengan ibu hamil, pasti selalu aku tekankan libatkan suami. Dan aku bilang juga hamil itu sejatinya berdua. Jadi bukan cuma istri doang yang mengalami ngandung sendiri, mual sendiri kayak gitu. Tapi juga dari suami pun juga hamil. Hamilnya gimana adalah dengan coba dibagikan, ceritakan. Oh aku tuh hamil tuh gak enak ya tidurnya, aku tuh malah jadi mual ya kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk para ibu ini melibatkan lingkungan sekitarnya. Ibu ini nggak sendirian loh, itu yang paling diingat. Seorang ibu tidak akan menjadi ibu kalau tidak ada sosok pendampingnya, betul nggak Mbak?
kayak gitu. Jadi Betul, nggak setuju. sendiri, dan itu yang paling diingat untuk para ibu. Jadi tadi ya, sadari dulu, kenali dulu dirinya, terima tadi ya, self acceptance, sehingga pada akhirnya bisa memunculkan cinta pada diri dan bisa membagikan cinta itu dengan sempurna juga kepada anak atau keluarga. Dan yang kedua adalah pelibatan keluarga. Itu sih dua hal itu yang paling utama menurut aku sebagai saran. Ketika dua ini sudah kepegang, insya Allah selanjutnya bisa ibu ini menjadi ibu yang tangguh dan bisa mendampingi keluarga gitu. Oke, keren banget Kak Wahada. Jadi tadi ada satu quotes yang bagus nih dari Kak Wahada. Ibu yang sempurna itu yang gimana sih? Ibu yang sempurna adalah ibu yang menerima ketidaksempurnaannya. Bener ya Kak ya? Iya, Jadi betul. buat para ibu nih ya dan juga calon ibu yang ada di sini, mulai dari sekarang mungkin kita harus belajar dulu nih, nggak cuman pas jadi ibu aja kita harus self love sebenarnya berarti ya Kak. Kita harus mencintai diri kita kapanpun dan dimanapun gitu. Baik kita jadi ibu atau kita mau jadi calon ibu, memang itu penting sekali dan benar kata Kak Wahada tadi juga sependapat bahwasanya kalau misalnya diri kita nggak bahagia, gimana kita bisa berbagi kebahagiaan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi bahagiakan diri kita, nanti orang sekitar kita juga akan merasakan kebahagiaan. Bagus sekali nih Kak. Jadi tadi bicara soal yang disampaikan oleh Kak Wahada tadi juga bahwasanya seorang ibu itu dia nggak hidup sendiri karena ada peran juga dari pasangan ya Kak ya, ibarat ibu hamil gitu. Meski hamilnya mungkin ibunya, tapi kita juga bisa manggil jadi pamil gitu, bapak hamil yang mendampingi ibu hamil. Iya, dalam keluarga itu juga kalau di kebidanan ada tuh Kak istilahnya itu bapak siaga gitu. Jadi Oh dia iya, harus iya. standby bersedia untuk mendampingi istrinya. Ya bapak siaga. Jadi tertarik ini Kak dengan pengkajian tentang peran dari pasangan maupun keluarga. Apa aja sih Kak bentuk-bentuk peran yang bisa diberikan oleh anggota keluarga, baik itu pasangan ataupun anggota keluarga lain, untuk membantu si ibu ini untuk meraih self love dan self acceptance-nya. Kira-kira apa aja tuh Kak yang bisa dilakukan? Mumpung kayaknya ada juga nih calon bapak atau mungkin bapak yang join di live Instagram kita. Silahkan Oke. Kak. Iya, jadi terutama buat bapak ini ya, para bapak, halo. Halo Bapak. Iya. Jadi kalau tadi ya bicara tentang ibu hamil, tadi ada istilahnya di kebidanan apa, papa siaga ya. Iya. Ayah siaga Iya. ya, ayah Oh, siaga, ayah, bapak siaga. ayah, ayah siaga. Oke, ayah siaga ya. Jadi ya bagus banget ya. Ini kan menempatkan kondisi apa ya, pelibatan gitu. Bukan cuman ibu doang nih yang periksa sana sini, yang dikasih obat ini itu, tapi si bapak, si ayah gitu juga turut ada peranan di sini dengan apa, peranannya itu tadi bapak siaga, ayah siaga kayak gitu ya. Nah, lalu turunannya adalah apa nih yang bisa dilakukan oleh si bapak, si ayah, ataupun misalnya keluarga gitu ya, yang bisa diberikan untuk si ibu ini bisa menerima dirinya. Yang paling utama itu adalah kalau bicara tadi ya, kita bicara di awal sekali tentang stresor ibu itu paling besar itu adalah tuntutan dari sosial kayak gitu. Tuntutan dari sosial itu istilahnya tadi ya, ada harapan yang tinggi kepada ibu. Kita pertama harus jangan menolak dulu, karena harus memahami juga sudut pandang orang lain, karena ya wajar juga ya, mungkin orang lain berharapnya ibu itu memberikan yang terbaik untuk anak kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau anaknya bagus, siapa sih yang nggak mau anaknya pinter, anaknya baik kayak gitu. Nah, jadi itu tuntutan, jadi ada harapan nih dari sosial. Bu, si itu pakai bahasa Jawa lagi, si itu harusnya oh, si itu harusnya masuk ke matematika kayak gitu, biar pinter, biar olimpiade kayak gitu, kayak dipaksakan atau dituntut kayak bagaimana bisa mencapai sesuatu kayak gitu. Nah, jadi terus keluarga apa sih yang bisa dilakukan? Ya itu tadi, terutama memberikan ruang aman dan terbuka kayak gitu. Jadi bagaimana dari keluarga ini melepaskan tuntutan-tuntutan itu. Dalam artian adalah bukan berarti ini harus digarisbawahi ya. Bukan berarti nggak boleh ada tuntutan, karena mau gimana pun kita sebagai manusia tentu ada drive namanya, atau ada keinginan, ada harapan, wajar ya, seperti itu ya.
Tapi yang perlu digarisbawahi adalah aman dan terbuka. Dalam artian kita kembalikan dulu nih pada siapa kita berbicara. Mungkin nggak itu dia lakukan? Atau konteksnya gimana nih kita penyampaiannya? Jangan sampai kita istilahnya membuat orang tuh nggak nyaman kayak gitu. Kayak misalnya kita nyuruh orang lain, les dong, biar pinter kayak gitu. Itu tuh bikin nyaman nggak kayak gitu. Dibawakan aja konsep itu ke diri sendiri. Kalau kita digituin, cara bilangnya nyaman nggak? Atau kita kan bisa aja mengubah pola komunikasi kita dengan kayaknya ya ini kalau dilesin kayak mungkin ada potensi, mungkin bisa dilesin kayak gitu. Nah jadi kan lebih nyaman ya. Jadi tidak ada bentuk tuntutan juga, tapi bentuknya jadinya lebih ke oh saran kayak gitu, oh masukan kayak gitu. Jadi keluarga ini sebagai garda terdepan sih menurut aku ya. Karena kalau keluarga udah ada tuntutan, itu nanti dari tetangga, dari sepupu, dari nenek, itu jadinya bentengnya agak goyah kayak gitu. Jadi yang paling utama dari suami, dari keluarga, bagaimana ciptakan ruang aman dan nyaman untuk ibu, untuk istri, kayak gitu ya. Untuk dengan pola memperbaiki pola komunikasi. Yang kedua adalah tadi melihat kondisi dan konteks dulu ketika kita menyampaikan suatu pandangan atau pendapat. Lalu yang ketiga yang paling tadi belum sempat disinggung sama sekali adalah penting bagi keluarga atau suami juga khususnya menyediakan ruang sendiri, me time gitu ya. Nah, konsep me time ini kadang tuh agak disalahgunakan bagi para ibu nih, kadang agak jadi tameng ya, kayak Benar. kan aku ini me time-ku, aku nggak mau kerja hari ini me time-ku kayak gitu kan. Tapi me time-nya bisa sampai 3 minggu kayak gitu, dan itu mengabaikan peranan-peranannya di rumah tangga kayak gitu. Nah, konsepnya bukan seperti itu. Me time itu benar-benar istilahnya kita memberikan dari suami ya, terutama memberikan ruang nih untuk para istri dengan peranan yang dia jalani sebagai ibu, istri, mungkin juga anak dari orang tuanya. Bagaimana istilahnya dia memberikan ruang untuk istirahat dulu. Oh, kamu mungkin butuh istirahat dulu, mungkin ada hobi apa, pengen digelutin dulu, mungkin mau main sama teman dulu, silahkan kayak gitu. Tapi ya tetap si ibu pun juga harus sadar dengan batasan-batasan dan peranan juga kayak gitu. Itu sih mungkin terutama ya Mbak ya yang bisa disupport oleh keluarga dan juga suami seperti itu. Pun juga sebaliknya dari istri atau ibu pun juga memberikan hal yang sama kepada suami. Seperti tadi ya ruang aman dan terbuka, komunikasi yang nyaman, hangat tadi, dan yang terakhir adalah me time juga. Karena mau gimana pun saya misalnya dengan pasangan adalah individu yang tentu punya latar belakang yang berbeda. Kita punya kisah masing-masing. Mau gimana pun kita melihat sebagai satu keluarga, kita pasti punya keinginan masing-masing. Kadang mungkin butuh juga waktu untuk sendiri, butuh juga waktu untuk bersama. Dan itu juga adalah kadang kunci kehangatan di keluarga. Istilahnya kan ada yang bilang ya, kalau ada jarak tuh baru terasa rindunya kayak gitu. Nah mungkin beberapa hal itu bisa jadi tips ya, harapannya diterapkan. Mungkin aku ini sebagai orang, aku sebenarnya agak nggak enak selalu menyampaikan ya, kayak aku belum jadi ibu, tapi harapannya bukan bermaksud untuk tahu atau menggurui gitu ya, tapi cuma menyampaikan beberapa pandangan yang mungkin kalau bisa diambil bagusnya silahkan, kalau tidak ya juga nggak apa-apa gitu. Lagi-lagi kan juga ya, pun dalam kita menerima informasi ini kita filter juga mana yang sepakat sama Wahada, mana yang enggak kayak gitu Mbak. Oke, terima kasih nih Kak Wahada. Jadi tadi beberapa poin yang bisa kita ambil nih perihal dengan peran dari anggota keluarga untuk membantu ibu dalam mencapai self love dan self acceptance. Tadi itu yang paling kunci utama berarti komunikasi ya Kak ya. Bagaimana antar anggota keluarga itu bisa saling terbuka satu sama lain, lalu juga memberikan ibu ruang untuk dirinya sendiri dan memberikan ibu kesempatan untuk me time nih Kak. Dan mungkin satu lagi juga kalau dilihat-lihat juga nih Kak, kontroversi juga nih di dalam rumah tangga itu kan banyak tuh Kak pekerjaannya gitu. Kalau misalnya dari standar masyarakat mungkin kan bapak katanya fokus bekerja gitu. Hanya ibu aja nih yang urusan rumah tangga. Mungkin bisa juga kali ya Kak ya mendelegasikan beberapa pekerja rumah tangga. Jadi si bapak bukan boleh
malah sebaiknya harus gitu berbagi tugas sama ibu. Jadi pekerjaan rumah tangga tuh nggak melulu seorang ibu aja ya kak ya. Benar, Mengurus benar. anak juga Mm-mm. bapak-bapak harus ikut serta nih. Karena seorang anak itu tumbuh dengan dua peran gitu. Ada role model yang dicontoh dari seorang ibu, ada juga sisi role modelnya yang dia butuhkan dari Iya, iya. seorang bapak. Bener ya kak ya? Benar banget. Jadi Mbak ibu, Mutiara, makasih udah nambahin. iya karena memang banyak keluhan ibu-ibu itu gitu kak, udah lelah gitu. Mm-mm. Jangankan untuk me time gitu kan. Sedangkan waktu 24 jam untuk melakukan pekerjaan rumah tuh kayaknya masih kurang gitu. Kurang ya. Belum apa benar kan kak? Nggak tahu nih gimana nih kalau menurut ibu-ibu di sini kayaknya pada mendukung nih. Bapak-bapak yang ada di live Instagram kita mungkin yang selama ini kurang peka mungkin mulai bisa ditanya ibu di rumah apa yang bisa dibantu gitu. Uh, Mm-mm. Sehingga nanti ibu itu nggak terlalu merasa kelelahan gitu ya kak ya. Sehingga dia juga Betul. bisa nih mencuri-curi waktu untuk istirahat sebentar di rumah. Nah, lalu mumpung kita masih menunggu juga nih, kalau misalnya ada pertanyaan nih dari teman-teman bisa diketik ke apa kolom komentar di live Instagram kita. Jadi kemarin kami udah buka question box gitu kak di story Instagram. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang nitip beberapa pertanyaan nih kak. Kita coba Oke. bahas. Waduh, Jadi di sini ada bisa ya. salah satu pertanyaannya tadi terkait dengan strategi tadi kan kak, Mm-mm. kalau tips lainnya gimana kak, misalnya ibu itu bisa nih melakukan hobi kah atau misalnya ikut-ikut komunitas dan sebagainya, kira-kira apa aja sih kak langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu, atau ide-ide bagusnya apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang ibu itu biar dia lebih mengenal dirinya gitu, lewat Mm-mm. apa aja fasilitas-fasilitas yang bisa dilakukan gitu kak. Oke, jadi strategi konkret ya gitu ya. Nih, Mm. contoh nyatanya gitu, bisa apa aja nih gitu. Oke, ya. Jadi cara untuk mengenali diri itu adalah ya dengan berkenalan. Gimana sih cara kita kenalan sama orang? Gak mungkin kan kita cuma lihat-lihatan, terus kita udah kenal. Gak mungkin. Jadi emang harus kenalan dulu. Nah, Hmm. jadi cara untuk kenalan dengan diri itu ya kenalan dengan diri sendiri. Gimana cara kenalanku dengan diri sendiri? Ya dengan gimana cara kita kenalan sama orang lain? Nanya, dialog, kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri biasanya menyarankan juga kepada para pasien yang di puskesmas kayak gitu biasanya mungkin pernah dengar istilahnya sebelumnya. Apa tuh kak? Oke, belum pernah ya. Jadi journaling itu kayak konsepnya kayak diary kayak gitu. Mungkin dulu pas kecil pernah nulis atau pernah membuat diary kayak gitu ya. Nah, ternyata hal itu tuh sangat powerful gitu, terutama untuk kita mengenali diri kita sendiri. Karena tadi ya cara berkenalan dengan diri sendiri itu dengan berdialog sama diri. Bagi sebagian orang, berdialog dengan diri itu kadang asing. Kayak gimana sih? Kayak misalnya ya, aku Wahada, aku dialog nih sama Wahada. Nah, jadi sebelum masuk ke cara dialog, sebelum masuk ke langkah berikutnya, cara terbaik berdialog sama diri sendiri itu adalah menganggap diri kita orang lain kayak gitu. Misalnya di depan aku ada Wahada. Kenapa seperti itu? Karena kadang kita perlu istilahnya mengeluarkan itu, memisahkan diri kita untuk lebih mudah memberikan penjelasan. Karena kalau cuma di otak aja kayak Wahada tadi itu harusnya begini, itu tuh kadang kurang bisa seperti itu bagi sebagian orang. Nah, jadi kita ngomong sama Wahada, kamu kabarnya gimana? Kayak gitu. Kita misalnya ngomong nih Wahada di sini, Wahada, kamu udah jadi ibu loh, kamu udah ini loh, gitu. Nah, bagi sebagian orang kesulitan untuk istilahnya imagery atau membayangkan hal itu. Nah, lalu cara yang lainnya seperti apa? Yaitu biasanya yang aku sarankan adalah journaling atau menulis catatan harian kayak gitu. Sesederhana menulis misalnya apa yang dirasakan hari ini, atau apa yang disyukuri hari ini, bukan cuma tentang hal negatif aja, tapi juga hal positif yang ditemui seperti apa. Dan dengan kita melakukan pencatatan itu, ketika kita kilas balik, kalau Spotify punya Spotify Wrap gitu kan ya, nah kita juga bisa melihat perkembangan diri kita. Oh, ternyata gini ya pola emosiku. Oh, kemarin ternyata aku happy banget ya sama anak-anak. Oh, tapi kemarin aku agak sedih
sedih ya, berarti ini aku cara bangkitnya adalah dengan main sama anak-anak. Kita jadinya sedikit banyak mempelajari pola dinamika psikologi kita sendiri. Dan itu menurutku powerful kalau kita telaten juga, istilahnya sering melakukannya, rutin juga. Jadi sesederhana nulis, misalnya hari ini kabarku gimana, tulis kabarku baik, apa yang aku senengin hari ini aku seneng tadi sama suami bisa masak sayur asam kesukaan suami, kayak gitu, cerita-cerita kayak gitu. Jadi melatih kita untuk berdialog sama diri kayak gitu. Dan tadi ketika kita sudah terbiasa berdialog sama diri, kita jadinya sadar dan berkenalan juga dengan diri kita kayak gitu. Mungkin itu sih yang paling sering aku share kayak gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau seandainya bagi ibu-ibu atau teman-teman yang mengalami kesulitan juga gitu ya, gimana sih, aku tuh merasa udah nyoba tapi nggak bisa, kayak aku tuh nggak tahu juga nih apa yang aku mau sebenarnya. Nah, kalau dari aku mungkin selain tip itu, mungkin juga bisa nih kalau berkenan juga bisa, nggak apa-apa kok konsultasi juga mungkin ke profesional gitu ya, ke psikolog atau konselor kayak gitu ya, sehingga teman-teman juga punya pandangan yang objektif gitu, sudut pandang orang lain kayak gitu. Oh, bisa mungkin coba seperti ini. Oh, kamu orangnya seperti ini. Kadang kita perlu input juga dari orang lain sehingga kita aware. Ya, ya aku kayak gitu ya orangnya ya, kayak gitu. Gitu mungkin, Mbak. Oke, makasih Kak Wahada. Nah, aku baru tahu nih Kak tentang journaling itu. Kayaknya menarik sekali ya. Berarti kita selama ini kayaknya fokusnya kenalan sama orang lain aja nih Kak. Kadang kita lupa untuk kenalan sama diri kita sendiri gitu. Gimana orang lain bisa mengerti kita kalau misalnya kita sendiri nggak tahu nih, nggak kenal nih sama diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman nih semua, kalau ada yang belum kenal dengan diri sendiri, yuk kita sama-sama kenalan dulu. Salah satu caranya tadi dengan journaling, jadi kita bisa uh, sharing gitu lewat tulisan ya, kayak gimana perasaan-perasaan yang kita lalui setiap harinya, yang mana itu bisa kita jadikan bahan evaluasi nih. Misalnya kan dari kemarin, oh saya ternyata sedih nih hari ini gitu. Apa nih yang harus saya lakukan? Atau gimana sih ke depannya harapan-harapan yang kita punya gitu ya Kak ya. Jadi yuk teman-teman mungkin bisa nih yang belum pernah nih, para ibu atau calon ibu bisa dicoba nih teknik journaling yang tadi di-share sama Kak Wahada. Nah Kak, selanjutnya juga ada pertanyaan nih Kak yang masuk ke kita kemarin. Itu seperti yang disampaikan sebelumnya, kadang ibu itu ngerasa 24 jam tuh masih kurang gitu Kak. Gimana sih tips untuk menciptakan waktu luang untuk melakukan kegiatan self-love dan self-acceptance? Gimana tuh Kak? Oke. Ada yang nanya nih, kayaknya ibu-ibu yang 24 jamnya kayaknya masih kurang gitu Kak. Oke, nah jadi 24 jam kurang ya rasanya ya. Padahal kita cuma punya 24, gimana dong ya? Nggak bisa Oke, nambah ya Kak. nggak bisa nambah. Kalau bisa nambah aku juga mau. Biar nggak Oke, cepat ya. tua Kak. Ya, nah jadi perlu dipahami dulu adalah kondisi self acceptance dan self love ini bukan sesuatu yang seperti event. Jadi kayak benar-benar, oh aku harus meluangkan waktu untuk, ya itu me time namanya. Mungkin itu sebagai sarana kita peduli sama diri kita, welas asih menyayangi diri kita. Tapi self acceptance dan juga self love ini terjadinya selama 24 jam itu. Gak ada misalnya, oh aku self acceptance dari jam 1 sampai jam 3. Bukan kayak gitu. Jadi ketika seseorang sudah acceptance dan juga sudah mencintai dirinya, menyayangi dirinya kayak gitu, dia akan menjalani 24 jam itu dengan penuh kasih, penuh cinta, kayak iya ya, ini kan yang aku kendalikan cuman ini. Oh, yang bisa aku usahakan ini, dia tahu batasannya buat dirinya. Aku cuman bisa melakukan ini. Bukan berarti lagi-lagi aku kalau menyampaikan ini takut mispersepsi ya, bukan berarti pasrah ya, tapi dalam artian tahu batasan, boundariesnya apa, respect sama diri sendiri. Aku cuman bisa 10, ya udah 10 kayak gitu. Kalau aku bisa lebih, alhamdulillah. Kalau enggak, ya gimana, cuma bisa 10 gitu ya, kayak gitu. Jadi alokasi waktunya itu
diri, dan mungkin mulai memperhatikan hak-hak diri kayak tadi ya, me time tadi kayak gitu. Me time itu juga nggak harus kita luangkan dalam artian tadi kayak 1 jam kayak gitu, tapi me time itu juga bisa dengan kita mengapresiasi diri kita sendiri, kayak ya Allah, aku tadi bisa ya nyuapin anak tadi 3 sendok, alhamdulillah kayak gitu. Jadi mengapresiasi diri sendiri juga, itu juga termasuk kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri, mengasihi diri kita, mengapresiasi kayak, oh iya aku udah berjalan sejauh ini ya. Jadi kayak tetap ada perasaan bahagia yang hadir, kita kelola itu, bukan kita serta-merta kayak, kita 4 sendok gitu kayak. Akhirnya kan juga kita jadinya selalu menuntut diri untuk lebih gitu kan, dibanding fokus sama apa yang sudah terjadi atau didapatkan hari ini kayak gitu. Oh, kira-kira dapat dipahami nggak ya yang bertanya? Maaf ya kalau seandainya agak kurang dapat dipahami. Menurut Mbak Sama Mutiara apa Kak? gimana? Sebenarnya sependapat sama Kak Wahada ya, karena kalau nggak kita mengapresiasi diri kita sendiri, siapa lagi gitu ya Kak ya. Mungkin tambahan juga nih, kalau misalnya buat ibu-ibu nih, kita pasti punya hobi nih. Ada yang mungkin suka baca buku, atau mungkin ada nih kakak-kakak dan ibu-ibu di sini yang hobi drakor, nonton drakor. Bisa nih apapun hobinya. Dan salah satu contoh lain itu self care. Self care itu juga termasuk self love ya Kak ya. Mungkin ya gimana merawat diri dan lain-lain, itu salah satu wujud dari self love juga. Atau misalnya banyak juga nih Kak para ibu yang memang suka kegiatan sosial, mungkin bisa bergabung juga ke berbagai macam komunitas di sekitar, ketemu juga sama ibu-ibu lainnya, jadi ngerasa nggak sendiri gitu, ada teman-teman untuk saling sharing. Oke, dan jangan lupa juga tadi ya Kak ya, peran dari anggota keluarga untuk membantu mewujudkan self love dan self acceptance. Baiklah, luar biasa sekali pembahasan dan diskusi kita malam ini Kak Wahada. Namun karena sayang banget nih, karena kita juga dibatasi oleh waktu, padahal rasanya masih banyak yang mau kita sharing ke teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya Kak ya pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelum kita ke akhir dari live Instagram kita mau dengar dulu nih closing statement sedikit nih dari Kak Wahada. Silahkan Kak. Oke, closing statement ya, aduh nggak nyiapin lagi. Cuman kalau bicara tentang self love dan juga self acceptance, terutama tentang buat ibu gitu ya. Nah, jadi paling tadi yang aku juga highlight dari Mbak Mutiara adalah dikembalikan lagi aja buat para ibu, kita memang menjalani peran terbaik kita gitu ya. Ingin menjadi ibu yang baik, ingin menjadi ibu yang support buat keluarga, nomor 1 buat keluarga kayak gitu ya. Tapi jangan lupa juga kita juga punya peranan menjadi diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli sama diri kita sendiri, siapa lagi kayak gitu. Jadi jangan lupa juga untuk dikilas balik dirinya. Iya ya, aku refleksi gitu, renungkan kayak aku udah punya 3 anak, ya Allah, aku udah bisa. Walaupun mungkin kadang masih suka marah-marah, tapi ya alhamdulillah anak-anak lancar sekolahnya, kayak ada sesuatu yang selalu bisa kita lihat dari sisi yang baik kayak gitu, positive way gitu. Jadi paling buat ibu jangan lupa untuk mempertanyakan kepada diri sendiri, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya, kayak yang mengasihi dan menyayangi diri kita gitu mungkin Mbak. Oke, terima kasih Kak Wahada. Jadi self love dan self acceptance itu merupakan suatu bentuk rasa syukur kita atas diri kita sendiri. Dan juga mungkin sebelum ditutup juga aku dan Kak Wahada mungkin ingin mengucapkan selamat hari ibu nih buat semua para ibu dimanapun berada. Semoga hari ibu kali ini menjadi bahan refleksi diri bagi kita masing-masing untuk bisa lebih mengenal, bisa lebih mencintai diri kita sendiri dan menerima diri kita, baik itu kekurangan ataupun kelebihan kita sendiri. Karena ibu yang sempurna itu adalah ibu yang menerima ketidaksempurnaannya tadi. Ada quotes dari Kak Wahada. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak nih buat Kak Wahada Nadia dan juga teman-teman dari Padang Sehat 2020 nih. Buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow. Kalau ada mau konsultasi mungkin Kak bisa nih Kak sama teman-teman di Sehat 2020. Oh, aku boleh izin ngomong tentang Padang Sehat Kak?
boleh Kak, silahkan. Mungkin di sini Oke, iya. ada teman-teman yang membutuhkan. Iya. Iya, sebelumnya juga terima kasih juga ya Kak Ara ya panggilannya ternyata ya. Oke, makasih ya Kak Ara tadi sudah mendampingi proses IG Live sharing-sharing hari ini. Terima kasih juga IKBF Kaunan atas kesempatannya. Sebelumnya aku mohon maaf kalau seandainya ada beberapa hal yang kurang berkenan ataupun agak sulit dicerna kayak gitu. Nanti terbuka aja kalau memang untuk pengen diskusi lebih lanjut bisa ke IG ku atau ke Padang Sehat kayak gitu. Nah, untuk Padang Sehat sendiri sedikit promosi gitu ya Mbak ya, izin. Nggak apa-apa Kak, silahkan Kak. Jadi Padang Sehat ini layanan sebenarnya kita media literasi itu dan Maaf untuk Kak, psikolog jaringannya itu kayaknya ya agak jaringannya tadi agak bermasalah Kak. sekarang Ya tadi sudah. Padang Sehat gimana Kak? Oke, Sudah, ya sudah. jadi Padang Sehat itu menyediakan layanan konsultasi psikologi, tapi masih online ya teman-teman ya. Jadi untuk layanannya itu peer counselor itu gratis dan untuk psikolog itu berbayar. Nah, cuman ini highlight sedikit ya, terutama juga mungkin kalau ada teman-teman yang telah mendaftar Padang Sehat, konselor Padang Sehat belum dihubungi, mohon maaf sekali kita memang lagi masa transisi untuk peer counselor, jadi memang mohon bersabar dan kami sadar betul, mohon maaf kalau ketidaknyamanan ini mengganggu teman-teman, tapi insya Allah setiap teman-teman yang sudah mendaftar akan dihubungi untuk mendapatkan layanan konsultasi gratis dengan peer counselor. Seperti itu mungkin. Kalau mau info lebih lanjut bisa dicek aja di Padang Sehat 2020. Jadi kenapa ada 2020? Karena akun sebelumnya itu ada masalah, jadi kita buat akun baru. Itu mungkin sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wahada. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sharing bareng kita semua pada malam hari ini. Saya pribadi perwakilan dari Ikatan Alumni Bidan Fakultas Kehutanan Universitas Andalas juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join live Instagram perdana kami nih Kak, karena ini baru Oh, mulai. Jadi mungkin diulang sedikit lagi ya Kak, diulang kembali gitu yang tadi di awal disampaikan bahwasanya Molly Lecture Series ini akan hadir setiap bulannya. Jadi kita akan membahas topik-topik atau isu terkini terkait kesehatan ibu dan anak, bidang kebidanan, maupun tadi kita bahas juga dari sisi psikologi. Jadi kita akan mengundang pakar-pakar dan narasumber terkait setiap bulannya. Jadi jangan lupa nih buat teman-teman semua tetap pantengin terus Instagram kami terkait info-infonya, dan juga yang belum follow silahkan follow dan juga di-share. Oh iya, untuk live Instagram ini nanti akan kami posting juga di official akun IKBFK Unan. Silahkan yang belum sempat tadi nonton sampai habis, bisa nonton, di like dan di share, di komen juga nih pengalamannya gimana. Semoga bermanfaat, dan juga akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama live Instagram ini berlangsung kami banyak kekurangan dan juga bahas soal ibu tapi kami belum menjadi ibu. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita akhiri aja ya Kak ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lain kali kita kolaborasi lagi ya Kak. iya, tunggu aku di Padang ya. Oke, dadah teman-teman Oke, semua. aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ara. Ya terima kasih Kak Wahada. Aku N ya Kak. Oke. Oke.